Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tarwe. Teman-teman, kali ini saya akan bahas soal SKB tentang aspek hukum kebidanan ya. Seperti biasa, teman-teman, sebelum kita bahas soalnya, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notif dari video-video terbaru dari channel ini. Oke? Kita langsung bahas soalnya, teman-teman. Bidan lainnya ingin memperoleh izin dalam pelayanan kebidanan, maka bidan Leni wajib melakukan proses A. Lisensi, B. Legislasi, C. Sertifikasi, D. Registrasi, atau E. Anggota IBI. Ya, jawabannya adalah registrasi ya teman-teman. Jadi registrasi itu menurut Permenkes ya nomor 1464 ya garing Menkes garing 10 garing 2010, yaitu proses pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap bidan setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktek profesinya. Jadi setiap bidan itu yang sudah mampu atau sudah lulus memenuhi minimal kompetensi itu bisa melakukan pelayanan kebidanan, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas yang lisensi ya, teman-teman. Nah, lisensi ini, teman-teman, adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah terregistrasi untuk pelayanan mandiri ya, di lisensi. Kemudian ada lagi yang namanya legislasi ya. Legislasi itu proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi, yaitu pengaturan kompetensi, registrasi, termasuk pengaturan kewenang dan lisensi ya teman-teman. Nah, tujuan dari legislasi sendiri itu memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungannya bisa meliputi mempertahankan kualitas pelayanan, memberikan kewenangan, memberikan perlindungan hukum, atau meningkatkan profesionalisme. Oke. Suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat ya, terhadap pelayanan yang diberikan. Tujuan dari legislasi, B. Registrasi, C. Hukum, D. Lisensi, atau E. Kode etik. Tadi sudah saya jelaskan ya di nomor 1 tadi, yaitu jawabannya A, teman-teman ya, legislasi ya. Tujuan dari legislasi itu, teman-teman, adalah memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungannya meliputi mempertahankan kualitas pelayanan, memberikan kewenangan, menjamin perlindungan hukum, dan meningkatkan profesionalisme ya. Berikut yang bukan tujuan dari lisensi dalam bentuk perlindungan pelayanan terhadap masyarakat adalah A. Mempertahankan kualitas pelayanan, B. Memberikan kewenangan, C. Menjamin perlindungan hukum, D. Menjaga kode etik terhadap pasien, atau E. Meningkatkan profesionalisme ya. Ini yang ditanyakan adalah bukan ya teman-teman. Jawabannya adalah D ya teman-teman, yang bukan dari bentuk perlindungan pelayanan terhadap masyarakat adalah D, yaitu menjaga kode etik terhadap klien ya. Jadi mempertahankan kualitas pelayanan, memberikan kewenangan, kemudian menjamin perlindungan hukum dan meningkatkan profesionalisme adalah tujuan dari lisensi dalam membentuk perlindungan pelayanan terhadap masyarakat. Bidan Leni dalam melakukan pelayanannya harus memiliki bukti legislasi yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI atas nama Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan. Apa yang dimaksud dengan kasus di atas yaitu A. SIPB ya, surat izin praktek bidan, atau B. SIB, surat izin bidan, atau C. STR ya, surat tanda registrasi, atau D. ST, surat tugas, atau E. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau disebut dengan MTKI. Jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu
STR, surat tanda registrasi tenaga kesehatan ya teman-teman. Proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah terregistrasi untuk pelayanan mandiri. Pengertian dari A. Lisensi, B. STR, C. Registrasi, D. Legislasi atau E. SPB. Jawabannya adalah A, yaitu lisensi. Jadi lisensi itu proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah terregistrasi untuk pelayanan mandiri. Jadi sebelum kita mempunyai lisensi, kita harus mengurus registrasi ya teman-teman yang berbentuk STR. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan umum dari lisensi adalah A. Menetapkan sarana dan prasarana, B. Melindungi masyarakat dan pelayanan profesi, C. Memberikan kejelasan tentang wewenang, D. Menjaga profesionalisme, atau E. Menjaga etika profesi. Jawabannya adalah B ya teman-teman, yaitu melindungi masyarakat dan pelayanan profesi ya. Berikut ini yang bukan ya teman-teman, sedangkan A dan C adalah tujuan secara khusus ya. Tujuan secara umumnya yaitu melindungi masyarakat dan pelayanan profesi, sedangkan tujuan khusus lisensi adalah menetapkan sarana dan prasarana dan memberikan kejelasan batas wewenang ya teman-teman. Seorang remaja berumur 16 tahun datang ke BPM. Ditemani ibunya mengaku telat menstruasi 3 bulan, mengalami mual muntah. Bidan melakukan pemeriksaan urin PP tes hasil positif, balotemen teraba. Ibunya menyatakan ingin menggugurkan kandungan karena anaknya masih sekolah. Langkah yang tepat dikerjakan oleh bidan adalah A. Pengguguran kandungan, B. Memberikan kondar, C. Rujuk ke dokter untuk pengguguran kandungan, D. Lapor polisi, atau E. Konseling dan pendampingan. Jawabannya adalah E ya teman-teman, yaitu melakukan konseling dan pendampingan. Konselingnya berupa apa? Untuk tetap menjaga kehamilannya, kemudian pendampingannya kita juga harus memberikan pelayanan pada ibu hamil seperti biasanya. Suatu jenis kelalaian dalam standar profesional yang berlaku umum dan pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian. Pengertian dari A. Kesalahan tindakan, B. Malpraktik, C. Kesalahan medis, D. Kesalahan diagnosa, atau E. Kesalahan merujuk. Jawabannya adalah B ya teman-teman, yaitu malpraktik ya. Jadi malpraktik itu adalah jenis kelalaian ya yang menyebabkan seseorang menderita kerugian, seperti itu intinya. Acuan dalam izin penyelenggaraan praktik kebidanan yaitu A. Permenkes nomor 1464 garing Menkes garing 10 garing 2010 atau UU nomor 23 garing Menkes garing 2003 atau C. Kemenkes nomor 1144 garing Menkes 2010 atau D. Permenkes nomor 369 garing Menkes garing 2007 atau E. UU nomor 36 tahun 2009. Jawabannya adalah A ya teman-teman ya, tentang izin penyelenggaraan praktik kebidanan. Itu undang-undangnya Permenkesnya yaitu nomor 1464 garing Menkes garing 10 garing 2010 ya. Jadi jawabannya adalah A. Berikut ini yang bukan termasuk dari 3 hak asasi manusia yang berhubungan dengan kesehatan manusia yaitu A. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Maaf teman-teman. B. Hak untuk menentukan nasib sendiri. C. Hak untuk mendapat informasi. Atau D. Hak untuk memilih bidan yang akan memeriksanya. Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu hak untuk memilih bidan yang akan memeriksanya. Ya, karena di sini yang disebutkan adalah bukan termasuk dari 3 hak asasi manusia. Jadi
Tiga hak asasi manusia yang berhubungan dengan kesehatan manusia itu ada tiga ya. Jadi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak untuk mendapatkan informasi. Oke, teman-teman, demikian yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Semoga kalian dalam proses belajar, proses menuju SKB juga diberi kelancaran dan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Teman-teman, seperti biasa saya punya rekomendasi nih untuk tempat belajar kalian, untuk tempat mencari referensi. Di Sahabat CPNS ini lengkap banget teman-teman. Ada soal latihannya, kemudian tryoutnya, itu sistemnya juga seperti CAT seperti itu. Ya, ada materinya juga, ada sesi Zoom, kemudian kalian juga nanti dimasukkan dalam grup di mana di situ adalah pejuang-pejuang SKB, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru di situ. Kalau kalian berminat mendaftar, teman-teman, gunakan kode referral ini supaya kalian mendapat potongan harga. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ya teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.